Oke, selamat pagi dari Kota Bandung. Hari ini kita akan unboxing satu buah smartphone dari Andromax, namanya Andromax E2 Plus, yang sudah mendukung teknologi VoLTE atau Voice over LTE. Nah, kelebihannya apa? Nanti kita bahas ya. Yang pasti sih, ini bakal cocok banget kalau buat dipakai mudik. Karena jaringan smartphone 4G itu terluas di Indonesia, bahkan sampai di rumah orang tua saya yang kalau di Garut tuh, kalau sekarang yang lagi terkenal tempat wisata namanya Darajat. Tuh rumah orang tua saya tuh jalan ke Darajat sana, udah agak kaki gunung, tapi masih dapat sinyal 4G dari smartphone. Nah, si Andromax E2 Plus ini ternyata buatan Hisense sih. Keren-keren. Hisense biasanya keluarin smartphone yang berkualitas, harganya pun kalau Hisense doang nih, nggak dibanding sama Andromax, biasanya lumayan tinggi lah ya dibanding smartphone sejenis. Dan sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 212. Kita lihat, udah kelihatan ya dari tadi ya spesifikasinya. Saya dekatin lagi. Oke, yuk kita unbox saja. Oke, sudah terbuka kemasannya. Kemasannya sih cukup menarik, maksudnya nggak terlalu kelihatan murahan, padahal smartphone ini dijual dengan harga hanya 1,2 juta rupiah aja, kembali 1000. Ini smartphone-nya, bahan back covernya Dove, kesat, semoga nanti tidak banyak meninggalkan bekas minyak dari tangan ya. Kemudian ada stiker made, ada perdana smartphone, biasanya harus diaktifkan di galeri smartphone. Ada buku-bukuan, ini juga panduan pengguna, sama biasanya emang lengkap sih smartphone ngasih buku panduannya. Nah, ada baterai Hisense. Nah, baterai Hisense ini biasanya dijual di galeri smartphone atau di service centernya Hisense. Jadi kalau mau punya spare baterai bisa beli, jaga-jaga kalau perjalanan mudik nanti kehabisan baterai. Ini ada kepala charger, kita lihat kapasitasnya. Oke, mana fokusnya? Kelihatan ya? Oke, 1 ampere, 5 volt. Ada kabel data, micro USB, dan ada headset. Lumayan, harga segini udah dapat headset. Kualitasnya nanti kita cek juga. Oke, unboxingnya segitu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Andromax E2 Plus ketika dalam kotak penjualan sudah dilengkapi dengan anti gores. Kita tinggal buka nih lapisan di atasnya lagi ya. Anti goresnya sudah terpasang rapi, kita tinggal masukkan baterai dan nyalakan. Cara buka tutup baterainya dari sini. Baterainya 1900 mAh ya. Oke. Sudah terpasang SIM card smartphone. Ukuran SIM card keduanya micro SIM. Kemudian ada slot micro SD. Dan ini tempat baterainya, kita pasang baterainya. Enak nih, untuk copot micro SD nggak perlu buka baterai. Sambil kita nyalakan, kita lihat desainnya ya. Untuk desainnya sendiri lumayan cantik, tidak terlalu tapi bisa dibilang lumayan cantik. Saya tidak terlalu suka pinggiran yang lurus seperti ini, seperti di iPhone 4, karena akan terasa kurang ergonomis.
tapi karena ukurannya cuma 4,5 inci jadi nggak masalah nih. Kemudian layarnya dilihat dari samping masih lumayan terlihat baik. Resolusinya memang cuma FWVGA ya, 800 sekian kali 400 sekian, masih lumayan tajam sih karena layarnya masih 4,5 inci. Nah, kemudian ini listnya terasa seperti metal dan beratnya juga kayak berat handphone pakai metal, tapi saya yakin ini bukan metal sih bahannya. Oke, gimana, cantik kak? Posisi speaker ada di belakang, kemudian di bawah ada mic dan micro USB port. Sisi kanan tombol volume rocker dan tombol power. Tombol powernya enak dijangkau. Sisi atas ada port audio 3,5 mm. Kemudian noise cancellation mic-nya ada di bawah kamera. Ada LED flash single tone, cuma satu. Kemudian kamera utamanya 5 megapiksel, sama dengan kamera depan 5 megapiksel juga. Dan ya, kamera depan sudah ada LED flashnya juga. Oke, handphone ini udah beberapa hari saya coba. Kita bahas yuk kelebihan dan kekurangannya. Sebelum itu, saya tampilkan dulu screenshot untuk info hardware dari handphone ini. Silahkan dilihat. Saat ini handphone ini saya gunakan untuk bermain game Asphalt 8. Dari beberapa kali mencoba kemarin sih nggak kerasa ada lag, cuma memang waktu loading menunggunya agak lama. Kenapa saya install Asphalt 8? Karena di salah satu display promosi handphone ini menunjukkan handphone ini kuat dipakai bermain Asphalt 8, dan saya buktikan ternyata itu bukan bualan belaka ya. Kita coba game lain ya. Ya, masuk air, kuat lah ya game. Masuk ke pembahasan mengenai kamera. Dalam beberapa hari pengujian saya bisa simpulkan bahwa kameranya sih sebetulnya ya sangat usable. Dalam kondisi cahaya cukup, gambar yang dihasilkan bagus. Namun kekurangannya ada di proses autofocus yang kadang memakan waktu agak lama. Di low light juga tidak terlalu istimewa. Kemudian resolusi kamera utamanya hanya 5 megapiksel, berpotensi untuk menghasilkan gambar yang tidak terlalu tajam jika butuh untuk dicetak dalam ukuran besar atau dijadikan wallpaper yang juga ukurannya besar. Untuk kamera depan sendiri ada fitur face detection. Pengambilan cukup cepat. Lanjut kita langsung bahas kesimpulannya aja ya. Untuk smartphone dengan harga 1,2 jutaan, smartphone ini sebetulnya bisa dibilang sangat punya value yang menarik. RAM 2 GB dan ROM 16 GB akan jarang kita temui pada produk dengan harga 1,2 juta dan bergaransi resmi serta berizin resmi lolos TKDN untuk device 4G ya. Kemudian ini yang saya suka, sorry to say, dari beberapa produk smartphone Andromax yang kepake sama saya tuh sebetulnya cuma yang keluaran Hisense.
Dulu pernah pakai yang keluaran higher, rasanya kurang bagus. Nah, untungnya ini keluaran Hisense. Kemudian apa ya, komplit kok ini. Mungkin kekurangan cuma nggak ada LED notification. Sayang ya, padahal si lampu kapasitifnya, tombol kapasitifnya sudah mempunyai lampu latar alias backlight. Kemudian ukurannya yang 4,5 inci, buat sebagian orang mungkin enak, kecil. Tapi buat saya, karena beberapa smartphone belakangan saya pakai yang 5,5 inci, jadi kalau ngetik masih suka agak typo. Nah, bahannya yang finishingnya Dove ini saya suka karena kesat dan tidak licin. Kemudian bentuknya agak kotak, memang kayak saya kurang suka, tapi karena kecil masih jadi agak enak lah dipegang, walaupun nggak terlalu ergonomis tapi nggak takut jatuh. Kemudian oh ya, suaranya kemarin saya coba menggunakan earphone Mi Piston 2. Hasilnya saya rasa setara dengan OnePlus X atau Meizu MX4 Pro. Nah, kita bisa memilih menggunakan Dolby Audio atau Snapdragon Audio. Kalau selera saya lebih suka Dolby Audio. Oke, demikian review dari saya. Yang pasti handphone ini akan sangat membantu dalam perjalanan mudik saya. Seperti yang saya bilang, sinyal 4G smartphone harus saya akui masih yang paling stabil dan terluas jangkauannya di rute perjalanan mudik saya. Oke, demikian review dari saya. Silakan klik like, share, dislike juga boleh kalau memang ini jelek banget. Selamat pagi dari Kota Bandung, semoga bermanfaat. Selamat pagi dari Kota Bandung, semoga bermanfaat reviewnya, dan selamat melanjutkan ibadah puasanya. Oke, assalamualaikum.